Apa sih itu frozen shoulder? Nah, frozen shoulder itu adalah gangguan yang terjadi di area bahu dengan adanya rasa nyeri, kaku, yang dimana kondisi tersebut dapat menyebabkan keterbatasan pergerakan bahu sehingga penderita yang mengalami frozen shoulder itu dia akan mengalami kesulitan atau kesakitan pada saat melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan bahu, mungkin seperti menyisir, mandi, mengangkat barang ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Kemudian untuk frozen shoulder itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, frozen shoulder ini diakibatkan karena terjadinya penebalan jaringan yang menyerupai jaringan parut, kemudian menempel erat di sekitar sendi bahu yang menyebabkan sendi mengalami keterbatasan ketika bergerak. Nah, untuk anatominya itu sendiri pada bahu itu ada sendi glenohumeral joint, ada acromial clavicular joint. Nah, untuk tulangnya itu ada humerus, scapula dan clavicula. Nah, untuk ototnya itu ada otot pectoralis mayor, pectoralis minor, deltoid dan latimus dorsi, kemudian ada subspinatus, infraspinatus, dan ada teres minor, yang terakhir itu ada subscapularis. Permisi Pak, ada yang dapat saya bantu? Ya Pak, ini saya mau berobat. Oke. Namanya siapa ya Pak? Sumarno. Sumarno. Umur Bapak? 42. 42. Pekerjaannya apa ya Pak? Gali kubur. Gali kubur. Alamatnya Pak? Melati. Jadi untuk keluhan Bapak gimana? Apa yang Bapak rasakan? Ini Mas, bahu kanan saya ini nyeri sama kaku ini. Nyeri sama kaku. Ya, kalau tangan saya dinaikkan ini sakit. Oh, sakit. Udah lama Pak? Udah Pak. Dari kapan? Sekitar berapa ya? 9 bulan kayaknya. 9 bulan. Apa Bapak ada punya riwayat penyakit nggak? Tidak. Oke, jadi untuk hasilnya itu, hasil dari pemeriksaan itu, pertama dari nama beliau itu Bapak Sumarno dengan usia 42 tahun. Nah, kemudian pekerjaannya itu gali kubur dengan alamat Melati, dengan keluhan nyeri pada bahu, adanya sakit ketika melakukan beberapa gerakan. Kemudian dideritanya itu sudah 9 bulan. Nah, untuk pemeriksaan yang pertama itu ada pemeriksaan pada denyut nadi. Nah, untuk denyut nadinya itu dia 85, tekanan darahnya itu 120/80, untuk suhunya itu dia 36,5 derajat Celcius. Nah, untuk pernapasan itu dia 18. Nah, untuk pada pemeriksaan inspeksi, nah di inspeksi itu, di statis itu dia tidak adanya odem, kemudian bahunya itu simetris, kemudian wajah pasien juga tidak terlihat pucat. Kemudian ketika dia datang tadi, ketika masuk ruangan itu dia seperti menahan nyeri di raut wajahnya, ekspresinya. Nah, kemudian untuk dinamisnya itu kelihatan bahunya itu tampak lebih rendah, kemudian tidak menggunakan alat bantu. Kemudian pada saat dia masuk kan itu dia sedikit berjalan, nah itu tangannya seperti tidak mengayun. Nah, kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan palpasi, itu terdapat adanya nyeri tekan, kemudian terjadinya perubahan suhu dari dingin ke panas pada bahunya, kemudian terjadinya spasme pada otot deltoid. Ini untuk oksilasi itu, sini ambil skapulanya, kemudian dorong, dilakukan 8 kali. Kemudian untuk mobilisasinya itu seperti ini, 8 kali hitungan juga. Kemudian untuk yang ketiga itu naikkan bahu pasien, tangan, kemudian gigi. Sakit Pak. Sakit. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi untuk pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan drop arm test, itu instruksikan pasien untuk mengangkat tangannya dari samping. Nah, kemudian tahan berapa lama. Kalau merasa sakit, turunkan ya Pak. Oke.
Nah, kemudian pemeriksaan selanjutnya itu dengan memberikan tahanan dan minta pasien untuk mendorong. Dorong Pak, keluar. Dorong, dorong, dorong. Nah, oke, untuk kemudian kita bisa memberikan exercise dengan menggunakan teraben. Anggap aja teraben. Kemudian injak Pak, pegang. Kemudian instruksikan pasien untuk dorong ke depan, terus kemudian ke samping, ke belakang, kemudian ke atas. Oke. Nah, jadi untuk edukasi yang dapat kita berikan itu, kita bisa memberikan atau menganjurkan pasien untuk tidak melakukan aktivitas atau kegiatan terlalu berat. Kemudian menganjurkan untuk mengompres hangat. Kemudian bisa dengan melakukan atau mengarahkan untuk melakukan latihan-latihan yang telah diberikan atau yang telah dianjurkan. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu. Mohon maaf. Naktafi bima qultu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.